terima kasih kepada teman-teman peserta penugasan, terutama Bapak dari Direktorat Kursus dan Pelatihan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan program PKW, Bapak Dr. Kastum, dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang di sini diwakili oleh Bu Kabid dan Bu Kasi yang bisa datang ke tempat acara di Sugeng Elektronik, dan teman-teman dari 3 kabupaten, dari Kabupaten Kudus, Purwodadi, dan Demak, dengan sedikit ada alangan yaitu kemacetan yang ada di jalan. Saya yakin teman-teman tadi berangkatnya pagi, tapi nyampe sini sekitar jam 8 sampai setengah 9. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi serta supportnya untuk acara penyebasan program baik PKW 2020. Adapun susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, dan yang keempat sambutan resmi dan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang kelima arahan dan kebijakan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, 6 pemaparan penyebasan praktik LKP Sugeng Elektronik, 7 break sholat Jumat, 8 tanya jawab, 9 penutup dan penyelesaian administrasi. Acara yang pertama yaitu kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semua hadirin bisa berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti acara berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh untuk memulai doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya cara yang keempat yaitu membuka secara resmi dan sekaligus arahan dan pembinaan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Demak ini akan disampaikan oleh Bu Kabid. Bu Kabid dan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dan Bapak Dr. Kastum ya, dari Direktorat Khusus beserta seluruh timnya. Kemudian yang terhormat Ketua LKP Sugeng Elektronik beserta teman-teman yang hari ini menjadi panitia yang kami sayangi. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Yang terhormat para peserta yang berbahagia pada hari ini, dari LKP ada, dari PKBM ada, dari yang berasal dari Jepang, Kudus, ya, Kudus, kemudian Kabupaten Gerobokan, dan tentu saja dari Demak sendiri. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ungkapan syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada hari ini mungkin saya sambil berdiri saja ya. Karena pada hari ini kita semua dapat berada di tempat ini ya. Tadi walaupun mungkin ada yang macet, ada yang di rumah mungkin ada kegiatan ya. Alhamdulillah bisa nyampe ke sini ya. Tentu saja ini bukan suatu yang kebetulan ya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil dan tak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selamat datang ya ke LKP Sugeng ya, baik dari direktorat maupun semua peserta pada hari ini. Selamat datang, inilah LKP Sugeng Elektronik ya, yang hari ini diberi amanah oleh Direktorat Khusus untuk menjadi narasumber, juga ketempatan sebagai pelaksana pengimbasan praktek baik ya, untuk pelaksanaan pendidikan kecakapan wirausaha ya. Alhamdulillah ini membanggakan buat kami Bu. Untuk itu kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Pak Kastum, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini ya, kepercayaan kepada LKP ya, binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, juga tentu saja binaan Direktorat Khusus, karena bagi ini mungkin untuk pertama kalinya ya Pak ya dilaksanakan praktek pengimbasannya dilaksanakan di LKP. Ya mungkin kalau Demak ini yang pertama kalinya ya. Jadi mungkin ini sebuah langkah baik juga ya. Jadi bisa teman-teman semua bisa langsung melihat ya, bisa langsung melihat oh seperti ini LKP-nya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana ya, menjadi sebuah media teman-teman semua ya bisa berkumpul ya, bisa saling sharing ya, walaupun nanti mungkin yang menjadi narasumber yang dipercayakan adalah LKP Sugeng, namun nanti ada tanya jawab ya, bisa saling sharing satu sama lain. Mungkin apa yang dilaksanakan di LKP Sugeng ini bisa menjadi jadi pengalaman yang baik buat teman-teman semua, Bapak Ibu pengelola LKP maupun PKBM. Kemudian bagi LKP Sugeng, saya ucapkan selamat juga ya Pak ya, menjadi dapat kepercayaan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi ya, menjadi motivasi untuk lebih baik. Terus terang saja, untuk pendidikan kecakapan wirausaha ini perlu effort yang lebih besar Pak. Jadi perlu usaha yang lebih besar ya. Wirausaha jelas-jelas pejuang ya, wira itu pejuang usaha. Jadi panjenengan semua yang di hadapan kami ini adalah pencetak pejuang-pejuang loh Bu ya. Pejuang-pejuang lah, namanya juga wira ya, wirausaha, pejuang ya. Jadi kalau pendidikan kecakapan kerja nanti ikut orang lain. Nah, kalau pejuang wirausaha ya harus berusaha sendiri ya, kemudian harus memberikan nilai tambah ya. Namanya wirausaha itu memberikan nilai tambah. Kalau nggak memberikan nilai tambah, dagang namanya. Jadi itulah wirausaha yang memberikan nilai tambah pada sebuah benda atau produk, diberikan lagi nilai tambah, itulah wirausaha. Untuk itu
Saya sangat berharap bahwa kegiatan hari ini dapat memberikan motivasi bagi kita semua ya, terutama panjenengan semua yang akan melaksanakan pendidikan kecakapan wirausaha di LKP atau PKBM masing-masing apabila mendapatkan. Mungkin tahun ini belum ada kesempatan itu, mudah-mudahan di tahun depan bisa ya. Tapi harapannya bisa dapat semua di tahun ini ya Bu ya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Dan saya yakin bahwa semua itu tergantung kepada niat ya. Niat yang baik akan mendatangkan hal-hal yang baik. Nah, hal itulah yang selalu kami sampaikan kepada Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Demak ya. Kalau niat kita baik ya, insya Allah akan datang hal-hal yang baik kepada kita. Saya aja datang ke LKP Sugeng ini dulu cuma segitu Pak, sampai situ aja ya. Sekarang sudah semakin ke belakang ya. Ini sudah alhamdulillah sudah tadi udah melihat menunjukkan master plan juga ya. Kemarin kan dari Direktorat Kursus menggambarkan kita ya, roadmapnya LKP itu mulai dari kita legal ya. Legal itu izin operasional atau lewat izin pendirian. Kemudian layak itu kita memenuhi standar mutu ya. Mungkin kalau sekarang sudah nggak ada, nanti mungkin akan dipikirkan bentuk lain yang menyatakan kita layak. Kemudian kita pengembangan ya, sampai kemudian ada usaha, kemudian bisa berkembang sampai menjadi lembaga pendidikan D1, D2 gitu ya. Jadi alhamdulillah Sugeng sudah Bu, ini mimpi saya Bu ya. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah ya Bu Kasih ya, untuk LKP Sugeng kita ada dari pemerintah Kabupaten Demak ya, mendapatkan bantuan untuk bangunan dan beberapa PKBM juga. Alhamdulillah ada bantuan untuk bangunan dan alhamdulillah sampai sekarang belum kena refocusing ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah jadi bisa bangun 2 unit ya, insya Allah bisa bangun 2 unit dan ada PKBM maupun LKP juga ada 4 ya Mbak ya. Ada 4, 150 kemudian 100 itu ada bantuan untuk fisik dari pemerintah Kabupaten Demak. Saya kira selalulah kita yakinkan diri kita, niat baik akan mendatangkan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita semua yang nanti akan mendapatkan amanah dipercaya untuk melaksanakan bantuan pendidikan wirausaha ya, bisa melaksanakan ini dengan penuh tanggung jawab. Sehingga yang kita hasilkan juga mulai dari kita input, rekrutmen peserta, kemudian proses sampai kepada outputnya keluaran kita ya, sampai bisa bermanfaat, membawa hasil dan bermanfaat baik bagi orang lain dan juga tentu saja LKP kita semakin eksis ya. Marilah Bapak Ibu semua kita bersama-sama membuka acara ini ya, dengan yaitu kegiatan kita pada hari ini praktek pembebasan praktek baik pelaksanaan pendidikan kecakapan wirausaha di LKP Sugeng Elektronik Demak yang diikuti oleh Satuan Pendidikan Non Formal LKP dan PKBM Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari sikap atau kata-kata saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap usaha kita untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk semangat kita pada hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu arahan dan motivasi serta kebijakan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kastum selaku Koordinator Pokja atau penanggung jawab program pendidikan kecakapan wirausaha. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Kepala yang saya hormati, Ibu Kepala Seksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Demak yang saya hormati, Pak Sugeng selaku tuan rumah yang saya hormati pula, dan Bapak Ibu para peserta pembebasan baik yang pertemuan seperti ini maupun yang virtual yang berbahagia. Pertama, Bu Kabit, saya mohon maaf Pak Bu Kabit ya, karena Pak seharusnya Pak Direktur mau kesini, tetapi bersamaan juga. Jadi hari ini ada 5 tempat dan ini merupakan putaran keempat. Yang pertama di Pandeglang, yang kedua di Majalengka, ketiga di Temanggung, keempat di Cirebon, dan yang kelima di Demak. Jadi ini sudah putaran keempat. Nah, perlu kami sampaikan juga Pak Kabit, ini adalah kegiatan pengibasan atau kegiatan mensharekan, mensosialisasikan program PKW yang dilaksanakan oleh LKP Sugeng Elektronik. Nah, kenapa LKP Sugeng Elektronik terpilih? Jadi begini, tahun 2020 kami memberikan bantuan pemerintah untuk program PKW kepada 915 lembaga di seluruh Indonesia. Nah, ternyata begini, kami melakukan pemantauan, pengamatan, melihat laporan-laporan, keaktifan dan sebagainya. Ternyata apa? Kami memilih 40 lembaga, Bu. Jadi 40 lembaga yang dianggap terbaik, diantaranya adalah Sugeng Elektronik. Jadi 40 lembaga dari 915. Alhamdulillah ya, saya tidak melihat lembaganya, tetapi yang saya lihat adalah program PKW tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Sugeng Elektronik. Dan saya rupanya juga begini, baru kali ini menginjakkan ke LKP Sugeng ini, baru kali ini, makanya kaget. Oh, rupanya di sini itu tempatnya. Ini yang sebelah kiri jalan, yang di PKBM, rupanya beda. Apalagi informasi Bu Kabit sebentar lagi akan dibangun, dapat bantuan gedung ya dari potongannya beda. Syukur-syukur mudah-mudahan bisa menjadi lembaga khusus penyelenggara program D1 D2. Amin. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok pengibasan? Pengibasan ini sesungguhnya adalah praktek baik tentang penyelenggaraan program PKW, juga PKK, juga PPKSDM yang diselenggarakan oleh lembaga kepada kawan-kawan yang nggak sempat. Nih, sehingga pertemuan ini kami mengundang 30 orang Bu Kabit, 10 orang dari Kudus, 10 orang dari Demak, dan 10 orang dari Purwodadi. Ini yang sifatnya pertemuan. Nah, kenapa kok tempatnya di LKP? Bukan berarti kami nggak punya duit, Bu. Kami punya duit, tetapi begini, kami ada tujuan lain. Ya, kami ada tujuan lain supaya apa? Kalau dilaksanakan di lembaga, nanti kawan-kawan bisa melihat, oh, lembaganya Sugeng Elektronik seperti ini toh, ya kan? Melihat saprasnya kayak apa, SDM-nya kayak apa, pengelolaannya bagaimana dan sebagainya, sehingga bisa dipakai untuk bahan perbandingan dengan LKP-nya sendiri. Ketimbang di hotel, kalau di hotel nggak ada yang dilihat, ya kan? Tetapi kalau di sini bisa, Bapak Ibu bisa jalan-jalan. Oh, ternyata naiknya seperti lift jalan. Artinya lift bukan liftnya yang berjalan, tapi kaki kita yang berjalan. Saya tidak khawatir. Rupanya di belakang juga ada tangga yang lebih nyaman ketimbang yang di depan.
tantangan Iya. jalan. Aku baru kali ini melihat ya, lift tapi jalan. Ya pasti ya. Iya, orang yang jalan bukan liftnya. Jalan. Nah, jadi sekali lagi, kenapa dilaksanakan di LKP supaya Bapak Ibu peserta dari luar paham tentang keberadaan LKP Sugeng Elektronik ini. Nah, yang kedua Bapak sekalian, Bapak Ibu ini nanti setelah mendapatkan paparan dari Pak Sugeng, diharapkan bisa meniru, mencontoh apa yang dilaksanakan oleh Pak Sugeng tahun 2030. Ini maksudnya. Nah, karena kami ini masih masa pandemi COVID, kami nggak berani mengundang banyak-banyak, sehingga cukup 30 orang saja. Agak khawatir saya. Kenapa? Yang dari Kudus saya tahu zona merah, makanya tolong kawan-kawan nggak perlu foto-foto, ya, nggak perlu dekat-dekat, ya. Kenapa? Kekhawatiran saja. Tapi aku yakin, insya Allah Bapak Ibu yang dari Kudus, dari Demak maupun dari Purwodadi semuanya sehat. Mudah-mudahan saja. Ya. Tapi kadang biasanya kita nggak tahu Bu, ada yang istilah OTG Bu ya. Kan kita nggak tahu. Mudah-mudahan OTG bukan OTG yang sesungguhnya, tapi ondel-ondel. Gitu ya. Ini. Nah, hingga harapan nanti tolong Bapak Ibu ya, nanti setelah acara pengimbasan ini mana hal-hal yang bisa dipetik silakan dilaksanakan. Syukur-syukur begini, seperti harapan Bukabit tahun ini ada lembaga-lembaga yang akan dapat bantuan ya untuk bisa melaksanakan program PKW. Tapi nampaknya yang namanya Demak, Kudus, Purwodadi nggak butuh lagi bantuan Bu, ya kan? Nggak butuh kan? Nah, karena begini, saya lihat pagi tadi Pak Direktur teken loh ya, tanda tangan SK tahap 2, ya kan? Tapi kayaknya Demak nggak ada yang bawanya ya, Demak nggak ada, Kudus nggak ada, Purwodadi juga nggak ada. Artinya apa? Jangan-jangan memang 3 kabupaten ini tidak butuh bantuan dari program PKW. Kalau tidak butuh, alhamdulillah. Artinya sudah mampu dengan program pembiayaan masing-masing, ya kan? Tapi kalau misalkan butuh, ya silakan mengajukan proposal lewat IBAN. Ya kan belum kan? Padahal sekarang Bu, sekarang sudah mendekati 3.000 lembaga yang sudah memasukkan proposal. Dan sekarang ini tadi pagi Pak Direktur teken SK tahap 2 dan SK tahap 3 sudah mendekati 50%. Tidak ada istilah berapa tahap Bu. Yang penting kalau sudah habis kuota ya close sudah. Ini. Padahal pengalaman ya, tahun lalu yang diterima hanya 915. Sekarang ini proposal yang masuk sudah 3.000. Ini. Tapi walaupun 3.000, kalau Bapak masuk dengan persyaratan semuanya serba bagus ya, tidak ada kaitannya, tidak ada masalah, pasti akan diterima. Ini. Kalau kuotanya masih ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah makna dari pertemuan kita antara lain. Nah, dalam rangka itu Bapak Ibu sekalian, kebijakan Direktorat Khusus dan Pelatihan ya, ini utamanya, ini agak apa ya? Jadi gini, kemudian nanti yang terkait dengan paparan ini ya akan kami share. Nah, yang pasti begini, Bapak Ibu, Direktorat Khusus dan Pelatihan tahun ini ada 6 kebijakan ya. Nanti secara umum saya sampaikan ya. Dan Bapak Ibu nanti nih, jadi kebijakan yang pertama adalah dalam rangka mempertajam
mempertajam pengelolaan PKK dan PKW. Ya, mempertajam pengelolaan program PKK dan PKW supaya apa? Supaya menghasilkan lulusan yang betul-betul kompeten. Nah, yang namanya program PKK, Bapak sekalian, sekarang proposalnya juga sama, sudah mendekati 3.000 proposal. Tetapi apa? Alhamdulillah sasarannya memang besar, sampai 50.000 peserta, sehingga paling-paling sampai hari ini baru kurang lebih 32 miliar yang dicairkan, ya, baru 32 miliar dari dana kurang lebih 190-an. Sehingga masih banyak. Tetapi walaupun masih banyak, proposal yang masuk juga sudah banyak. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu nggak segera mendaftarkan diri, ya sama saja nggak dapat nih. Nah, Bapak Ibu, kebijakan tahun sekarang, kalau Bapak Ibu sudah mengajukan proposal PKK, maka tidak bisa mengajukan PKW. Atau sebaliknya, karena Pak, satu lembaga hanya berlaku satu program. Nah, bahkan begini, misalkan nih Bapak Ibu mengajukan PKK, kemudian klik ya mengajukan, berarti Bapak Ibu sudah nggak bisa berubah. Atau juga sama, daftar PKW, klik mengajukan, berarti sudah dikunci. Artinya apa? Bapak Ibu tidak bisa lagi mengubah ini, ya. Makanya tolong perlu dipertimbangkan, saya mau PKK atau PKW. Kedua-duanya sama-sama menggunakan aplikasi yang sama. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin masuk ke PKK, konsekuensinya berarti Bapak Ibu harus melakukan MOU dengan IDUKA, dengan dunia usaha dan dunia industri. Artinya apa? Mereka lah yang akan menjamin dalam rangka lulusannya. Jadi lulusan PKK setelah diuji kompetensi lulus baru ditempatkan di dunia kerja. Ini ya jelas ya. Jadi nanti yang membedakan antara PKK dan PKW, kalau PKK lulusannya diuji kompetensi, kemudian lulus baru bekerja pada orang lain atau bekerja pada industri. Ini. Nah, tapi kalau PKW lulusannya ya tidak wajib diuji kompetensi. Ini. Kemudian nanti lulusannya mendirikan rintisan usaha baru. Nah, ini kan ini beda. Makanya apa? Karena mendirikan usaha baru, maka diharapkan lembaga harus punya MOU atau kerjasama dengan UMKM. Yang pertama. Yang kedua, harus kerjasama dengan lembaga permodalan. Boleh dengan bank, boleh dengan koperasi, boleh dengan BUMDes, tidak ada masalah. Yang penting ada lembaga yang akan membantu kalau rintisan usaha yang dibentuk butuh modal. Ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu tolong kerjasama juga dengan platform digital. Ini. Kenapa demikian? Karena gini, dengan Bapak Ibu kerjasama dengan platform digital, diharapkan akan dapat membantu pemasaran hasil usahanya. Boleh dengan Gojek, ya, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Bahkan sekarang ini yang namanya PLKP sudah membuka aplikasi Indonesia Bisa. Nah, makanya Bapak Ibu diharapkan punya kerjasama dengan platform digital. Lebih-lebih sekarang ini masa pandemi COVID, semuanya orang menggunakan IT. Ini. Nah, makanya tolong jangan sampai ada di antara kita yang gaptek, Pak. Nah, lembaga kursus harus punya tim IT. PKB juga sama, SKB juga sama, harus punya tim IT. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada kendala ketika mengajukan proposal maupun untuk kepentingan lain-lainnya. Inilah terkait dengan PKK dan PKW. Nah, kemudian yang kedua, memperkuat kerjasama dengan IDUKA dalam proses
dan penyerapan lulusan. Nah, sekarang ini bos sekalian, dengan diberlakukannya PP nomor 57 tentang standar nasional pendidikan, kan rame nih. Nah, ini juga sama. Ini sekaligus kami mensosialisasikan terkait dengan PP 57. Kemarin ya, awal-awal Mei ya, kalau nggak salah ya, keluar di lapangan rame, pada galau, kawan-kawan kursus pada galau. Kalau begitu, kami mau ikut siapa katanya? Karena Pak, dianggapnya bahwa yang namanya kursus tidak masuk pada jalur pendidikan non formal. Padahal begini, Bapak Ibu salah baca, salah memahami. Yang masuk adalah PAUD dan kesetaraan. Maksudnya apa Pak Wisila? Maksudnya dengan diberlakukannya PP 57 memberikan kebebasan bagi LKP. Nah, inilah saatnya merdeka kursus. Jadi begini, yang namanya kursus tidak lagi menggunakan 8 standar pendidikan. Kenapa? Kalau dipergunakan banyak yang tumbang, Pak. Lembaga kursus diakreditasi banyak yang gagal, ya, nggak bisa terakreditasi. Nah, makanya sekarang ini diberikan kebebasan untuk berinovasi. Tetapi kebijakan kami yang namanya LKP akan diarahkan berbasis pada industri. Nah, ini, jadi tolong semua lembaga kursus dan pelatihan ini kan hadir pengelolanya, mungkin instrukturnya, tolong bahwa sekarang ini lagi dipersiapkan Permendikbud yang mengatur bahwa LKP berbasis industri. Ingat aja, berbasis bukan berstandar, maknanya beda. Ya, nih. Nah, sekarang makanya kita ini lagi rame-rame menggalakkan program yang disebut dengan PPKSDM, program peningkatan sumber daya pengelola kursus dan pelatihan. PPKSDM, program peningkatan sumber daya manusia, tetapi utamanya untuk pengelola dan instruktur. Nah, program ini ya kami akan melatih. Nih, pertama begini, kami memilih lembaga mana yang layak, yang memenuhi kriteria, ya. Kemudian, ya, kalau sudah kami SK-kan, kami latih dengan industri, Bu. Pengelolanya dilatih tentang manajemen, instrukturnya dilatih tentang bagaimana melaksanakan tugas sebagai instruktur yang berstandar industri. Ini. Ya, nih Bapak Ibu perlu tahu, yang namanya lembaga kursus jumlahnya kan hampir 17.000 se-Indonesia. Tetapi tahun 2020 kami mencari 200 LKP saja setengah mati. Pusingnya bukan main, hampir nggak dapat. Ini, jadi ternyata begini, keberadaan LKP kita, Bu, memang masih dipertanyakan. Masih banyak yang ya sekedar ada nama, Bu. Tetapi begitu kita ukur dengan kriteria, memilih 200 saja susahnya bukan main. Hampir nggak dapat dari 17.000. Nah, alhamdulillah dapatlah 200. Kemudian dalam pelaksananya gelundung satu, mengundurkan diri. Kita latih dengan industri, Pak, ya, baik pengelolanya maupun instrukturnya. Nah, kemudian tahun ini kami mendapatkan 100 LKP lagi, mau kita pilih. Ini juga pusingnya bukan main. Kami baru mendapatkan 79 lembaga. 79 itu terdiri dari jenis keterampilan barista, yang kedua refleksi atau pijat, yang ketiga digital marketing, yang keempat membatik, dan yang kelima welding, las busur manual. Itu sampai hari ini belum genap jumlahnya, Pak. Ini menunjukkan bahwa betapa susahnya ya lembaga masuk pada kriteria. Padahal nanti begini, Pak, lembaga-lembaga yang masuk tahun 2020 sudah diberikan semacam bantuan sapras untuk daring, pembelajaran daring. Tahun ini akan diberikan ya
alat-alatnya. Misalkan contohnya Sugeng Elektronik coba ada keterampilannya adalah elektronika, nanti akan diberikan alat untuk mendukung pembelajaran elektronika. LKP-nya misalkan sepeda motor, teknisi sepeda motor, nanti akan diberikan alat untuk mendukung kegiatan pembelajaran itu. Juga di samping itu kami sudah ada yang namanya program Teaching Factory. Nanti juga akan dipilih 100 lembaga akan diberikan bantuan yang terkait dengan program Teaching Factory. Ini. Nah, berikutnya begini, Bapak Ibu, sekarang ini kami lagi mengembangkan apa yang disebut dengan program mikrokredensial. Artinya apa? Program ini nanti memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi, ya, semester 7 nanti bisa belajar di kursus. Silakan mengambil kursus apapun boleh. Contohnya misalkan nih, saya mahasiswa UNES, ya, semester 7, padahal saya jurusannya sejarah. Kemudian saya dekat dengan LKP Sugeng Elektronik, saya mengambil jurusan untuk elektronika di sini. Boleh, nggak ada masalah. Nah, sehingga nanti apa? Dia setelah lulus punya pengalaman tentang bagaimana keterampilan tentang elektronika dasar. Nah, artinya apa? Bisa saja profesi mereka beralih dari yang dulu sejarah kembali ke elektronika. Nah, ini, ya. Dulu misalnya bahasa Indonesia, ya, karena saya dekat dengan LKP Jimmy apa? Jimmy motor, ya. Saya mengambil tentang belajar teknisi sepeda motor. Nah, ternyata begitu lulus, Pak, dia terampil. Saya beralih profesi dari yang harusnya aku guru sejarah, guru bahasa Indonesia, saya beralih membuka bengkel. Itulah maknanya. Sekarang ini merdeka kursus. Program ini disebut program mikrokredensial. Nah, berikutnya ada program D1, D2. Jadi gini, tahun-tahun sebelumnya memang ada beberapa LKB yang mengklaim dirinya menyelenggarakan program D1, D2. Tetapi banyak yang didemo karena apa? Ilegal, ya. Artinya apa? Yang namanya program D1 D2 itu ranahnya perguruan tinggi, izinnya ke Dikti, ya kan? Tetapi kawan-kawan kursus mengklaim katanya dia menyelenggarakan program D1 D2. Yang betul lembaga kursus menyelenggarakan program kursus 1 tahun. Nah, dalam rangka ini makanya supaya legal, kami lagi merancang yang namanya payung hukum terkait dengan kursus D1 D2 ini. Nah, ini kami kursus diberikan angin oleh Pak Menteri, silakan kursus mengembangkan namanya kursus D1 D2. Nah, makanya nanti harus bekerja sama dengan perguruan tinggi ini. Nah, mudah-mudahan seperti harapan Bu Kabid, Sugeng Elektronik juga akan mengarah ke sana, Pak. Ya, ini. Jika nanti di Demak paling tidak ada lembaga kursus yang mampu menyelenggarakan program D1 D2. Ini. Kemudian berikutnya, ya, kami juga semuanya berbasis IT, Pak. Jadi yang namanya program khusus sekarang sudah menggunakan IT semua. Bapak Ibu ini mendapatkan bantuan PKK-PKW harus dengan IT. Prosesnya, pencairannya, monitoringnya, ya, pelaporannya semua sudah menggunakan IT. Jadi kami tidak akan menerima yang namanya proposal dalam bentuk manual. Nanti kami lempar, kami tolak. Bikin berat gedung nanti. Kasihan nanti Bu Natmi, Mbak Maya nanti penuh dengan apa tumpukan berkas, nanti jangan-jangan malah, ya kan, berat nanti. Makanya sekarang kantor kami bersih, tidak ada yang namanya proposal, nggak ada. Kalau ada orang yang datang membawa proposal, mohon maaf, pulangan saja, ya. Kami nggak berlaku lagi. Jika kantornya bersih, semuanya menggunakan IT. Ini. Nah, apalagi zaman sekarang ini yang namanya bekerja tidak harus datang ke kantor, semua bisa dikerjakan lewat IT. Jadi begini contohnya, saya dengan Mbak Mayang nggak pernah yang namanya datang Mbak ini tolong didatang, nggak pernah. Paling-paling ya pakai WA, oke, muncul tiba-tiba. Jadi begitu. Jadi sekarang gunakanlah IT. Nah, makanya toh
lembaga kursus PKBM maupun SKB kalau bisa ada orang tim IT-nya. Ini jangan gini Bu, ada kejadian nih, satu kabupaten yang ngerjakan satu orang Bu, dipakai ke sana. Loh ini gimana nih apanya? Jadi proposalnya yang mengerjakan satu orang. Nah, kecurigaan saya, jangan-jangan ada komitmen, begitu proposalnya lolos, cair, ngasih fee kepada yang membuatkan. Nah kalau begitu untung loh Bu ya. Untung nih misalkan nih saya mengerjakan 15 lembaga, misalkan lolos saja 10 lembaga. Kalau satu lembaga 10 juta, kaya dong. Iya makanya, iya kita nggak ngapa-ngapain, malah mereka yang untung, kita yang buntung. Ya kan? Kalau ada pemeriksaan lain yang bicarakan kami ini, makanya tolong jangan ada yang namanya lembaga tidak punya tim IT ini. Nah, misalkan nih karena utamanya rias pengantin, rata-rata kan udah mak-mak nih, ya kan? Tolong harus punya yang namanya tenaga yang membidangi IT ini, ya ini. Nah kemudian juga kebijakan kami mendorong Pemda untuk melakukan pembinaan orbit. Di samping juga kami ada kegiatan yang namanya pembinaan orbit. Nah Bapak Ibu, sebenarnya pemeran kami banyak ya, cuma itu besarnya saja ya. Nanti kami share ya, karena apa? Mengingat sesungguhnya acara tunggal kita adalah Pak Sugeng memaparkan programnya, memaparkan praktik baik program PKW tahun 2020 yang dilaksanakan. Nah, makanya nanti tolong Pak Sugeng kumpas tuntas ya, kumpas sampai habis ya, terkait dengan mungkin bagaimana rekrutmen, bagaimana merancang kurikulum, bagaimana melaksanakan pembelajaran, bagaimana kerjasama dengan mitra-mitranya ya, bagaimana mengevaluasi, bahkan sampai bagaimana Mas Sugeng mendirikan rintisan usaha baru. Nah Bapak Ibu ya tolong ya, yang namanya produk PKW tahun 2020 mulai sekarang sudah kami daftar untuk masuk e-commerce dalam rangka untuk produknya, sehingga kami sudah punya rekap ya, lembaga-lembaga mana yang berhasil, jelas programnya, kemudian jenis keterampilannya apa, rintisan usaha di mana, produknya apa, nanti akan dipasarkan lewat katalog e-commerce ini. Nah makanya tolong Bapak Ibu mohon, siapa tahu tahun ini dapat bantuan PKW ya, nanti cobalah, mungkin banyak konsultasi dengan Mas Sugeng yang sudah dianggap berhasil gitu ya, sehingga pemaparan saya cukup sekian saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada ya, monggo kalau ada yang tanya, kesempatan langka silakan dari teman-teman. Ya Pak. Oke. Monggo, dari mana? Bisa berdiri, sebutkan nama dari asal. Singkat padat. Terima kasih. Saya Abdul dari Demak komunitas. Singkat pertanyaan saya adalah yang mendapatkan dampak dari COVID itu sebenarnya tidak hanya anak muda, tapi warga desa keseluruhan dampak dari COVID. Di persyaratan khusus yang di PKW maupun PKK itu umurnya itu sangat dipersempit, jadi antara 16 sampai 25. Nah, pada satu sisi mungkin untuk ke depan muda itu sangat bagus, tapi mungkin pada saat ini perlu dikaji kembali gitu. Apakah itu memang sangat tidak untuk paling tidak mengatasi lah kondisi yang sekarang ini, atau ya kalau kerangka yang ke depan untuk menciptakan wirausaha khususnya yang PKW itu mungkin bagus.
kenapa sih sasaran usia kita di masa pandemi COVID disempitkan? Jadi gini Pak, sebenarnya tidak disempitkan, entah dalam rangka COVID atau tidak, nggak ada masalah Pak. Jadi gini, untuk PKK umurnya 17 sampai 25 tahun, PKW 15 sampai 25 tahun. Kenapa demikian? Jadi gini Pak, sasaran kami khusus Kemdikbud adalah ATS, anak usia sekolah yang tidak sekolah atau putus tidak melanjutkan atau lulus tidak melanjutkan. Ini namanya disebut dengan ATS, makanya antara 15 sampai 25. Di atas itu miliknya Depnaker. Nah makanya gini, kalau Bapak Ibu mengajukan program prakerja, Bapak Ibu umurnya pasti warga belajarnya 25 ke atas. Nah kalau gini, Bapak Ibu jangan coba-coba memasukkan umur 26 ke program kami. Jangankan 26, 25 satu hari saja akan ditolak. Warnanya merah, artinya apa? Tidak bisa dilanjutkan. Harus ganti. Kenapa kok bisa begini? Nah, tak jelaskan. Kami sudah kerjasama dengan Dukcapil. Makanya yang dimasukkan adalah NIK-nya. Kalau umurnya lebih dari 25, merah, ya kan? Sudah ada yang mencoba nih. Nih. Nah, kemudian yang kedua, kami sudah kerjasama dengan Dapodik. Ya, baik formal maupun non formal. Kalau misalkan yang dimasukkan umur 17 atau umur 20, mereka masih terdaftar sebagai anak sekolah, merah Pak, nggak bisa masuk. Karena Pak, ini berarti masih proses, ya kan, masih berarti sekolah, nggak bisa ya. Karena Pak, kami kerjasama dengan Dapodik, kami juga kerjasama dengan prakerja Pak, kartu prakerja, semuanya sudah dikerjasamakan. Bahkan gini, kami kerjasama juga dengan perguruan tinggi. Kalau ada mahasiswa yang masih proses, nggak ada masalah. Sarjana tapi masih menganggur, tapi umurnya masih 25 ke bawah boleh. Jadi begitu. Nah, tahun lalu Pak, kami banyak kebobolan. Mereka masih on proses di sekolah-sekolah. Mereka mahasiswa, mereka udah tua, ya. Mereka sudah bekerja. Karena Pak, belum ada alat filternya. Tetapi sekarang Bapak Ibu nggak bisa main-main lagi. Karena Pak, semuanya sudah dilinkkan. Link dengan Dapodik, link dengan Dukcapil, link dengan Depnaker, sehingga tidak bisa lagi dibobol. Itu Pak. Sehingga sekali lagi, umur 25 sampai 15 ranahnya Kemdikbud, 26 ke atas miliknya Depnaker dalam rangka bantuan pemerintah. Ya, tetapi boleh-boleh saja orang mau kursus umurnya 40 boleh, tapi reguler, bukan dalam rangka bantuan. Ingat loh ya, dalam rangka bantuan pemerintah. Jelas Bu ya? Oke ya, gitu ya. Jadi jangan lagi memasukkan umur-umur di atas itu. Masih ada? Monggo, silakan. Selamat pagi, mohon maaf Pak. Tadi Bapak telah menerangkan bahwa ada kerjasama dengan Dapodik ya. Karena saya dari PKBM, mohon maaf, kita kan punya program kerja paket C, di mana anak-anak itu usia putus sekolah. Jadi usia antara 16 sampai dengan 25 itu ada sebetulnya. Tapi kalau ini tidak kita wadahi dalam program PKW, itu nanti kasihan Pak, karena itu memang anak itu berstatus kurang mampu, mohon maaf. Karena tidak mampu, maka dari itu kejar paket C, bukan sekolah reguler gitu. Apakah itu termasuk dalam kategori Dapodik yang Bapak sebutkan atau tidak? Terima kasih. Ya, jadi begini, kalau PKW Mas, PKW persyaratannya dia sudah tidak lagi on proses belajar, entah di pendidikan non formal maupun formal ya. Tetapi kalau PKK boleh,
mengambil dari warga belajar paket C. Apalagi prioritasnya adalah pemegang kartu Indonesia Pintar KIP ya. Tapi kalau PKW betul-betul mereka sudah nganggur, sudah tidak sekolah lagi ya kan, karena Pak ending pointnya beda Mas, kami nanti akan mendirikan rilisan usaha itu, sehingga untuk anak-anak paket C paket B kalau masih proses nggak bisa Mas ya. Oke. Yang depan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin berbicara. Perkenalkan, saya yang ingin kami sampaikan ini, alhamdulillah saya sangat terima kasih sekali untuk kementerian. Sudah 3 tahun ini kami menerima bantuan dari program PKW maupun PKK. Pengalaman di tahun 2020 kami sempat mengajukan PKW, tetapi kami ditolak. Cuma alhamdulillah masih bisa mengajukan PKK. Dari pengalaman itu yang ingin saya sampaikan, harapan besar kami ketika kami mengajukan mungkin segera ada tanggapan mungkin Pak dari kementerian, proposal kami ditolak atau revisi atau bagaimana. Jadi pengalaman yang tahun kemarin kami menunggu hampir 6 bulan, 5-6 bulan yang tahun kemarin. Jadi tidak ada kejelasan kami diterima atau ditolak. Akhirnya kami memutuskan, terus kita pindah. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke PKK. Jadi pengalaman itu harapan besar kami. Di PKK dapat nggak? Alhamdulillah dapat. Karena waktu itu di PKK masih ada kuota. Nah, ini kami tahun ini mengajukan di PKW sudah sejak bulan Maret. Harapan kami ada tanggapan tadi, apakah proposal kami diterima atau tidak, karena kaitannya dengan siswa yang kami rekrut. Karena sejak 2 bulan, 3 bulan pasti mereka bertanya, ini bagaimana. Kalau gitu saya tak kerja dulu atau bagaimana. Jadi itu harapan besar dari kami Pak Kasto. Mungkin itu, dan saya selalu berusaha untuk selalu memperbaiki di lembaga kami, selalu memperbaiki mutu kualitas pelatihan kami. Tahun 2018 PKW, 2019 PKW, 2020 PKK. Tahun ini kami mengajukan PKW lagi. Jadi enak ya, kayak jalan rutin ya. Artinya nggak ada masalah, berarti kan bagus dalam rangka melaksanakan programnya. Ya. Jadi gini Mas, tahun 2020 dengan tahun 2021 berbeda tentang aplikasinya. 2021 sudah ada pembaruan. 2020 begini, saya memahami sudah memasukkan di PKW. Kok lama nggak ada kabar? Betul Mas, karena gini Mas, ketika itu penilaiannya ada urutan mendaftar. Semakin lama atau semakin ke belakang mendaftar, berarti semakin lama juga proposal itu dinilai. Contoh nih, yang masuk dulu ya kan pasti akan turun dulu, akan dinilai dulu. Yang belakangan ya sesuai urutan. Karena Pak, ini aplikasi nggak bisa dibobol. Jadi aplikasi kan robot nih, ya. Ini nggak bisa disusah nggak. Jadi penilaiannya berdasarkan proposal masuk. Ya kan, sehingga sampai lama. Jangan-jangan betul sekian proposal masih ada di gudang sistem, masih di gudang nih, belum turun. Kenapa? Antri satu persatu turun, gitu. Nah, sehingga sampai lama. Kemudian nggak tahan pindah ke PKK. Tak kasih saran. Harusnya nggak bisa. Pasti sudah ada keputusan ditolak. Kalau belum ditolak nggak bisa Mas. Pasti sudah ada. Cuma mungkin belum dipublish oleh aplikasi. Jadi sesungguhnya ketika Mas pindah dari PKW ke PKK, berarti sudah ditolak. Cuma oleh aplikasi belum dipublish, gitu ya. Nah, kemudian di PKK alhamdulillah lolos, ya kan? Nah, berarti memenuhi syarat. Nah, tahun ini Mas, 2021 aplikasinya udah pembaruan. Jadi kalau Mas Saiful klik mengajukan di PKW, udah ya,
nggak bisa lagi ke PKK. Atau sebaliknya, kalau sudah klik mengajukan di PKK, nggak bisa pindah ke PKW. Walaupun sudah ditolak, nggak bisa lagi. Karena Pak, bukan lembaga, bukan program. Ini. Nah, makanya Pak, tahun ini memberikan kebijakan untuk tahun ini ada kebijakan untuk perbedaan unit cost per orang. Contoh nih, di PKW ada yang namanya 2 tingkat atau 2 level, 2 kelas. Kelas platinum dengan anggaran 15 sampai 25 juta per orang. 15 sampai 25 juta. Nah, kalau silver 2 sampai 6 juta. Nah, tapi kalau nggak salah nih, kayaknya saya juga ingat nih, LKP Foreign masuk kok PKW ya sekarang ini. Kayaknya masuk. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah kan saya hanya perkiraan saja. Saya ingat-ingat ada Foreign itu. Foreign saya. Masuk. Mudah-mudahan saja. Nah, tapi mungkin masuk di silver. Ini. Kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah loh Bu. Ya, mungkin banyak salahnya ketimbang. Nah, jadi sekarang Mas, aplikasinya sudah beda. Semuanya dulu mungkin begini, dulu dengan warga belajarnya jangan-jangan juga umurnya di atas 25. Ada kan? Ada. Alhamdulillah kemarin kita sudah menfilter untuk yang tahun kemarin juga tidak ada yang melebihi umur. Jadi kita menyesuaikan umur sebagai prasyarat. Semua sama ya? Sama ya. Nah, makanya itulah berkali-kali selalu dapat. Yang meloloskan itu ya bukan saya, bukan Bu Mayan, bukan Bu Nafi, enggak, tetapi sistem. Kalau memang semua persyaratan masuk pasti lolos. Enggak ada istilah kedekatan dan sebagainya. Ya kan ini. Nah, jadi sekarang ini sudah beda jauh. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian yang belum pada mendaftar agak ada sedikit pemahaman. Ya. Nah, sehingga sekarang yang kebijakannya beda. Jadi misalkan nih Bapak Ibu mendapatkan program platinum, nggak usah banyak-banyak lah, 25 orang saja dapat 20 juta, kan sudah 500 juta. Jadi Pak Direktur tadi pagi teken ada yang dapat 600 juta, ada yang dapat 500, paling sedikit kalau nggak salah 275 juta. Coba bayangkan. Nah, ini harapannya di lapangan betul-betul bagus, rintisan usahanya betul-betul jalan sehingga nanti ketika masuk e-commerce nggak ada masalah. Nah, bahkan di PKK ya, satu lembaga ada yang mendapatkan 2,66 miliar, 2,5 miliar, ada loh ya. Tuh, tanya Mbak Mayan tuh, yang bagian-bagian tekan-tekan. Gitu, bayangkan coba satu lembaga mendapatkan dana 2,66 miliar. Enak kan? Jangan merasa enak loh ya. Semakin besar mendapatkan bantuan, sudah otomatis akan semakin besar pengamatannya, pemeriksaannya. Nah, tetapi begini, sepanjang Bapak Ibu melaksanakan dengan sesuai dengan baik, gak ada masalah. Kenapa takut ya? Jangan takut kepada siapapun, yang penting kita benar. Itu aja. Jadi ya Mas Sabul ya, mudah-mudahan saya doakan tiap tahun selalu dapat. Yang penting apa? Dilaksanakan sesuai dengan prosedur ini. Iya, jangan sampai ada yang salah. Sebab Pak, kita sampaikan ini. Tahun ini Pak, kami mengeluarkan kebijakan blokir. Ingat ya, yang namanya program PKW tahun ini kami memblokir 95 lembaga. Kenapa diblokir? Pertama, menyimpang dari anggaran. Yang kedua, nggak sesuai. Nah, coba kali lihat coba. Ketika itu ada yang namanya pilkada, pilihan bupati. Lembaga-lembaga yang dapat dananya diarahkan untuk mendukung pemenangan pilkada. Kira-kira betul nggak? Nah, saya tahu langsung blokir. Dananya dipakai potong-potong, dipotong sekian ya. Blokir. Makanya PKW tahun ini ada 95 lembaga yang diblokir. PKK lebih banyak lagi, ada kurang lebih 440 diblokir. Nah,
kami nggak pandang bulu, entah kenal atau tidak. Walaupun lembaganya besar, kalau memang salah blokir. Nah jadi sekarang ini ada kurang lebih 7 lembaga yang bagus-bagus di tetapi diblokir gara-gara apa? Pelaksanaan program PKK-PKW tahun 2020 tidak sesuai. Itu Mas ya. Nah makanya tolong siapapun lembaganya, entah LKB, entah PKBM, entah SKB, entah yayasan, entah SMK, entah Poltek, ya, tolong laksanakan dengan baik kalau itu memang dana pemerintah. Dana bantuan pemerintah diperuntukkan bukan untuk lembaga, tetapi untuk warga masyarakat. Lembaga hanya sarana melalui lembaga saja. Dan kalau kita hitung-hitung, yang namanya yang bisa dimanfaatkan lembaga sangat kecil, paling-paling apa? Honor pengelola, honor instruktur, ya, dan lain-lainnya. Pasti yang banyak diberikan untuk kepentingan masyarakat. Ini. Ya, baik Bu sekalian, jadi begini. Hari ini acaranya kurang lebih sampai dengan jam 16 atau jam 17 ya. Nah, akar tugas kita nanti akan bagaimana Mas Sugeng menyampaikan praktek baiknya. Ya. Nah, atau begini, mungkin yang lewat Zoom ada yang ditanyakan? Ada ya? Yang lewat Zoom yang disampaikan? Ya. Ada Mas? Belum ada ya? Kalau memang belum ada ya, saya mungkin cukup sekian saja biar nanti Mas Sugeng ya mengumpas tuntas tentang bagaimana praktek baik PKW tahun 2020. Saya kira ini ya, nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan boleh juga dengan WA ya. Saya akan masuk di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan dan penyampaian informasi serta pencerahan.